Jadi lo ngadu mempok lo supaya gue nggak narik nyoplet lagi. Jadi lo yang narik nyoplet terus. Lah kagak. Demi deh bang. Saya kagak punya pikiran jelek begitu. Demi. Demi mulut lo yang lancip. Edra. Yang bener lo ya kenceng, Tra. Lagi lo mana sih? Ini. Jangan sampai bocor abad, megangnya. Gimana? Jak sekali, seret gitu. Abang kan cuma ngomong bang, saya yang bertenaga mah. Wah, anak laki, anak muda lagi kemana tenaga lo? Tempe. Ya. Tangan dua. Aduh, pinggang gua ditiba-tiba. Aduh, nggak sengaja bang. Nggak sengaja lo. Sama adek ini. Sama adek apaan model begitu? Yang bener dong. Ah, pinggang gua sampai rontok. Ngompak juga, dimaki-maki juga. Kapan senangnya sih saya? Ntar perang dunia ketiga lo senang. Ya kenceng seret gitu. Gua dulu sekaligus 5 gua kompas sendiri, nggak minta tolong sama lo. Ah, Tiup aja sendiri bang. anak muda apa sih? Aduh bang, agak sanggup dah. Dibawa ke bengkel angin aja dah. Kita ambil ban angin. Ngompaknya juga gampang dia mah. Nggak capek begini saya. Halo, bagaimana sih, Indra? Ban kempes begini paksain jalan, ntar sampai bengkel dia hancur. Kan diganti dulu bang. Mau ban serep. Ah, serap. Kompak aja lagi terus. Dikit lagi aja membung. Kalau gitu gantian kek. Saya mulu. Gantian. Lo yang mau narik, masa gue yang mesti ngompak? Masih mending gue mau pegangin selang ini. Ya, tiba megangin selang doang. Nenek-nenek juga bisa. Cerewet lo. Gara-gara mulut lo tuh yang cupar. Gue jadi sering berantem sama empok lo. Dra, lo kenapa sih ngadu melulu mempok lo? Hah? Lo seneng ya kalau gue berantem mempok lo? Lo seneng kalau rumah tangga empok lo berantakan? Dia. Saya yang disalahin. Abang yang belagu. Udah enak-enak di rumah. Pakai narik oplet lagi. Sirik lo. Abang yang sirik. Baru juga sebulan naik pangkat. Jadi supir. Jadi kenek lagi. Oh, jadi lo begitu ya? Hah? Jadi lo ngadu mempok lo supaya gue nggak narik nyoplet lagi? Jadi lo yang narik nyoplet terus? Lah kagak. Demi deh bang. Saya kagak punya pikiran jelek begitu. Demi Demi mulut lo yang lancip. Edra, senang deh lo ya. Berhasil lo ngomporin pok lo. Hah? Sekarang gue jadi nggak bisa narik lagi nyoplet. Menang deh lo. Lah kagak. Kagak kege. Siapa yang bilang kege? Kagak. You know? You know. Sekarang boleh lo narik nyoplet. Tapi nanti kalau sampai lecet, nggak nantinya lo gua kasih lagi. Iya, cerewet banget ah. Nah, yang sebelah lagi tuh. Nah, begitu dong. Olahraga biar montok kayak rambung. Usil aja lo. Sini mulut lu gua kompak. Biar melembung sekalian. Lo kurang kerjaan ya? Kandang burung kosong begitu lo kerek-kerek. Ya Pak ora toh. Siapa tahu si Bejo sama si Badut pengen pulang, tapi ndak tahu jalannya. Iya toh? Kalau cangkarnya saya kerek duluan, loh. Dari jauh kan sudah kelihatan. Iya Ra. Gila kali. Masa dia mau nyamperin jebakan? Sudah, kamu diem aja, nggak usah ikut campur. Kamu diem aja manis. Senengannya kok ikut campur urusan orang loh. Pompa aja terus sampai tua. Udah. Mana ya? Mana-mana? Kok rapi amat? Emang kenapa? Di rumah kagak boleh rapi?
Nah, lu mau kemana? Mau ke rumah Encum. Bagi ongkos dong. Timbang ke masih encum, pakai ongkos. Jalan kaki juga bisa. Iya, tapi dari rumah Encum Atun mau ke rumah Entin. Ngapain sih lu ngider kemana-mana? Nyari modalnya. Besok kan Atun ujian. Kemarin si Nunung kagak mau, takut katanya. Ntar kalau si Encum nggak mau, Atun sekalian ke rumah Entinnya. Ongkosnya dong. Ntar kalau Atun udah lulus, nya Atun dandanin ya. Iya. Udah pergi sana. Nya mau ganti baju. Tapi nya, pipinya kemerahan tuh. Biarin, udah pergi. Ambil amat sih lu. Jalan. Bang Mandra, tunggu. Hei, lo mau kemana? Pangkalan sih dijaga. Kemudian kendaraan tersebut digunakan pemberontak G32 PKI menculik dan mengangkut jenazah Brigadir Jenderal TNI DI Panjaitan dari kediamannya ke Lubang Buaya, Jakarta Timur, tanggal 1 Oktober 1965. Waduh, Lela. Mau kemana lo? Dandanan lu menor banget. Mau jaga-jaga. Jaga-jaga apaan? Nah, jaga-jaga jadi jande. Ngomong jangan sembarangan. Dicatat malaikat lo baru tahu. Lagian lu sumpahin gua mati duluan ya? Alah, abang. Ayah belum mati aja, abang udah mau kawin lagi. Apa? Kawin lagi? Enak aja lu. Iya, perempuannya udah ada kan? Lela. Lu gak percaya amat sih sama gua? Apa yang bisa dipercaya? Ayo udah lihat mata kepala ayah sendiri aja, abang masih mungkir. Apalagi ayah kagak lihat. Lela. Itu kan perempuan penumpang biasa. Kenapa perkara begitu lu panjang-panjangin? Mau panjang kek, mau pendek kek, terserah ayah. Pokoknya ayah mau jaga-jaga jadi jande. Lu kira enak jadi jande? Hah? Melintir lu kayak gangsingan. Buat apa kita susah-susah bikin mesin, Bang Dul? Kalau kita beli jadi kan langsung bisa produksi. Dul, gue bikin pabrik konblok, bukannya pabrik mesin konblok. Tapi dengan membuat mesin sendiri, Cang Rohim gak usah repot mencari tenaga kerjanya. Karena mesin ini sangat sederhana. Bisa ditangani oleh orang seperti Berot, Sokip, dan lebih menguntungkan, Cang. Tapi gimana lu bisa bilang lebih menguntungkan sih? Yang tahu untung rugi, Dul, gua. Ayo, kita lihat. Berapa untung yang bakal gua dapat kalau menggunakan tuh mesin. Ayo. Rod, lo tahu gak apa sih yang direncanain sama Sidul? Nah itu dia yang gua kagak tahu. Si Wahid kali tahu tuh. Lo tahu, Wid? Gue juga nggak tahu. Lagian ngapain kita harus tahu sih urusan di orang? Yang penting kita kerja tetap, nggak di PHK. Soal urusannya kita serahin aja sama yang lebih pintar, macam Sidul, ya nggak? Iya juga ya. Nah, Dul, lu lihat. Baru dalam tempo 2 hari aja, tuh mesin udah bisa menghasilkan konblok segede banyak. Nah, kalau gua beli 2 mesin lagi, hasilnya pasti tambah berlipat ganda, iya kan? Ya, tapi dengan mesin yang ada aja, Cang Rohim udah susah nyari orang untuk ngawasin. Gimana kalau nambah mesin lagi? Makanya, Dul, kalau lu udah pegang nih pabrik, lu kan bisa cari tenaga lain. Tamatan STM kek, tamatan SMA kek buat ngawasin tuh mesin, ya nggak? Lalu bagaimana dengan orang lama lainnya? Seperti Wahid, Sodik. Lah, kan gua udah bilang berkali-kali. Kalau lu bisa ajarin, ya kita pakai. Nah kalau kagak, kita kasih pesangon aja kan beres. Dul, ngapain sih lu repot-repot ngurusin orang-orang macam si Ahmad itu? Gua join sama Ahong, lantaran usaha gue kepengen gede, kepengen maju. Nah kalau gua kagak beli mesin dan didukung sama orang-orang yang pinter sama ahli kayak lo, kapan usaha gue jadi bisa maju? Jamunya, jamunya Mas.
jamu lagi aja. Yem, gua lagi pusing mikirin kerjaan. Pakai ditawarin segala. Walah mas, minum jamu itu supaya sehat. Wong sehat itu penting toh, ya kan mas? Yam, biar kata badan kita sehat. Kalau nggak ada kerjaan, buat apaan? Loh, jadi ndak pada minum jamu nih? Kagak. Bayarnya belakangan juga ndak apa-apa kok mas. Kagak, kerjaan aja belum ada, malah disuruh ngutang. Bukan mas, bukan ngutang, tapi dikredit. Bayarnya boleh dicicil, kan enak. Si ade-ade aja, Yem. Jamu pakai dikredit segala. Ya wes, kalau ndak mau minum jamu, bawel. Gila tuh body. Pokoknya begini deh, Dul. Soal mesin, lu yang pegang. Tapi urusan bisnisnya, biar gua sama Ko Ahong yang ngurusin. Kenapa sih lu mikirin orang lain terus? Kalau tenaga mereka nggak kepake, bukan salah gue dong, Dul. Salah mereka sendiri. Kenapa dulu dia nggak sekolah? Kenapa dia mau jadi orang bodoh seumur-umur? Gue jadi bingung lihat lu, Dul. Ya, maksud saya uang yang untuk membeli mesin baru bisa dipakai untuk membuat mesin rancangan saya. Cang Rohim kan masih bisa memakai tenaga mereka. Dul, bukannya gue kagak ngehargain jerih payah lu yang udah capek-capek ngegambar tuh mesin, Dul. Tapi yang gue perluin bukan itu. Lu cukup ngurusin mesin-mesin yang udah ada, biar pabrik gue produksinya bertambah banyak. Betul Bang Dul, kita mesti gerak cepat. Soalnya orderan sudah banyak yang masuk. Nah, lu denger sendiri kan? Ko Ahong udah dapat pesenan buat bikin jalanan di real estate. Luasnya 4 hektar lagi. Kalau nggak buru-buru dibikin, bisa-bisa tuh orang melayang di sahabat orang lain. Tahu nggak? Dul, gua kagak bisa nunggu lama-lama lagi. Kalau lu mau, bilang sekarang. Tapi kalau lu nggak mau, terpaksa dah gue cari orang lain. Lebih baik Cang Rohim cari orang lain aja deh. Assalamualaikum. Gimana, Dul? Saya nggak jadi kerja di sini, Bang. Kalau bukan lo yang pegang di pabrik, gua sama yang lain kagak kepake dong. Maafin Ayah, Bang. Ayah udah berusaha tapi nggak berhasil. Sekarang Ayah cuma bisa bantu doa. Maafin Ayah. Assalamualaikum. Bang Dul mana? Dia udah pulang, Nap. Loh, kok pulang? Dia udah berhenti. Bang Dul udah makan?
Abang nggak lapar, Nap. Biar abang kagak lapar, paksain makan deh. Ntar abang sakit. Lagian udah susah-susah ayah masakin. Masa abang nggak mau makan? Bang, kenapa sih abang nggak mau kerja di pabrik babe? Apa gara-gara Bang Jaja bakal ikut andil? Enggak. Lalu apa yang membuat abang menolak tawaran babe? Dengan mesin yang ada sekarang, Nap, Bang Sokip, si Ngamat terpaksa jadi nganggur. Kalau abang terima lamaran kerja Babel untuk ngawasin mesin, pasti pegawai yang lama juga pada nganggur semuanya. Kok bisa begitu, Bang? Begitulah. Pegawai seperti Cang Sokip yang selama ini hanya mengenalkan tenaga. Tentu mereka akan sulit untuk menjalankan mesin-mesin yang baru. Sementara kalau mengajari mereka membutuhkan waktu yang lama. Padahal Babelo maunya cepat berproduksi dalam jumlah yang besar. Nah, kalau Babelo jadi beli mesin yang baru, tentu sumber daya manusia yang ada di pabrik sekarang semua akan diganti. Semua akan di PHK diganti dengan tenaga kerja yang baru. Abang sudah mencoba memberikan gagasan dengan menciptakan sebuah mesin yang bisa dikerjakan dengan tenaga pekerja seperti Cang Sokip. Tapi memang kalau gagasan ini diterima, tentu perusahaan Babelo akan majunya setahap demi setahap. Tadinya abang berpikir biarlah staf demi staf yang penting mantap. Abang udah jelasin namanya babe. Udah, tapi Babelo menolak gagasan abang. Soalnya Babelo maunya cepat, serba instan. Ya, apa boleh buat, Nap? Bukannya abang nggak butuh kerjaan. Kalau abang menerima pekerjaan itu, pasti si Kosim seberot semua kena PHK. Abang nggak mau semua itu kejadian. Bismillah. Kalau misalnya Senap bisa ngeyakinin babe supaya mau ngedukung rencana abang mau kan kembali kerja di pabrik? Udahlah, Nap. Abang bisa ngerti alasan Babelo. Kok dibuang, Bang?